Sedulurku, kita masih di Braga nih. Banyak teman-teman yang jalan-jalan nih, jalan-jalan, ya kan? Oke banget kan? Tuh, dan tentunya karena masih pagi, ya gak terlalu crowded ya. Nah, kita sambil bahas nih tentang bagaimana cara kita sedikit ngendaliin rasa marah kita. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita lagi marah, lagi gak enak hati ya, sedulurku ya. Jadi bisa saja ketika marah tadi menjadi toksik, menjadi sesuatu yang bikin gak enak, seharian kita marah, perasaan benci muncul seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan setelah itu sebenarnya? Nah, kita nginget, dilatih ya, jangan diledakkan terus marah itu. Jadi ketika merasakan sesuatu tentang kemarahan itu, tentunya kita coba rasakan rasa marah itu ada perasaan lain nggak? Misalnya ada rasa kasihan, ya, rasa menghormati, rasa adanya empati atau simpati dengan orang yang bikin kita marah atau sesuatu yang bikin kita marah. Misalnya mau ngebanting gitar kesayangan karena kita marah, kita ingat apakah hal-hal barang-barang itu sangat kita cintai atau orang yang sedang mau kita marahin itu kita senengin, kita cintai. Jadi biar gak nyesel nantinya. Nah, kemudian kita ingat lagi. Jadi kita punya yang namanya deep connection with the value kita sendiri. Misalnya kita sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu atau sebagai seorang teman yang sudah lama. Nah, ketika mau marah kita ingat nih, ini teman baik kita nih tentunya. Kalau misalnya kita marah banget sama teman kita, ya tentu saja kita akan sedikit menahan karena kita ingat value-nya, bagaimana kita berteman, sudah kenal dengan baik, atau dengan istri, dengan sanak saudara, atau dengan anak-anak kita. Kita marah, nanti kita ingat dampaknya kayak mana. Nah, jadi setelah itu sedulur-sedulur kita yang merasakan marah bisa mengingat deep connection dengan apa yang kita jadi bikin marah. Itu ya sedulurku ya. Jadi nggak bisa kita langsung ledakan saja, jangan diledakkan dan jangan dibiasain diledakkan marah itu. Kemudian setelah kita nginget bahwa kita punya deep values terhadap orang, barang, atau seseorang yang kita sayangi itu, ingat itu dan siapa kita, maka kita bisa juga lakukan bahwa kemarahan itu adalah sebenarnya sesuatu yang sifatnya kita dianugerahi. Marah itu memang sesuatu dari anugerah ya. Marah, orang bisa marah. Kalau orang nggak bisa marah, ya tentu saja dia nggak bisa melihat value-nya sendiri, dan tentu saja itu perlu kita hargai sebagai sesuatu yang sakral yang bisa kita rasakan bahwa hal itu boleh saja dan itu nikmati sebagai anugerah. Oh, punya rasa marah, dan kita tetap saja sebagai orang yang melihat, oh, bahwa kita ini lagi marah nih, kita lagi disepelekan nih, ini lagi dikecewakan seperti itu. Nah, kemudian caranya lagi nih yang bisa kita lakukan. No, sambil kita lihat orang jalan-jalan, keren banget kan. Nah kan Jalan Braga tuh. Nah, makanya ketika kita sudah merasakan sesuatu hal bahwa kita lagi marah, kita rasakan emotion yang lain selain rasa marah kita. Apakah ada perasaan kasihan atau perasaan yang lain yang muncul ketika kita marah. Nah, kita fokuskan diri pada perasaan kasihan. Selain kita melihat value kita sendiri, kita juga fokuskan pada perasaan kasihan, perasaan menghargai. Nah, kita fokuskan ke hal itu. Misalnya kita lagi marah, kecewa sama orang tua. Nah, tapi karena kita ingat emotion yang lain selain rasa marah, maka marah kita tidak jadi meledak karena itu. Nah, ini coba kita lihat emotion yang lain selain perasaan marah kita. Oke, sedulurku, masih di Jalan Braga kita, tempat yang keren banget dan udah mulai rame nih pagi-pagi nih. Kita kurang pagi. Oke, sedulurku, jadi itu caranya agar marah kita tidak menjadi toksik atau membuat kita jadi meledak-ledak dan terbiasa untuk meledakkan emosional kita.
Nah, ayo bantu sedulur kita supaya apa? Supaya lebih bisa tenang lagi, santai lagi, dan merasakan value dirinya bahwa dia tidak harus meledakkan rasa marah meskipun punya rasa marah itu. Oke, sedulurku, tetap waras dan gaspol. Sehat selalu.